يا أرحم الراحمين ارحمنا. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Dari Abu Hurairah yang berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam doa yang akan dikabulkan tanpa ada keraguan di dalamnya. Ada 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah dan kita tidak boleh, kata Nabi, meragukannya. Kita ingin bahwa doa kita ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin permohonan kita dikabul oleh Allah. Tetapi terkadang ada doa-doa yang mungkin Allah tunda pengabulannya. Atau mungkin ada doa yang tidak Allah kabulkan karena mungkin doa itu di mata Allah kurang maslahat untuk kita. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, doanya yang kira-kira ketika Allah mengabulkan kita nggak terasa keberatan. Ya. Jadilah ya Allah saya sebagai orang yang kaya raya. Nah, khawatir ketika Allah mengabulkan doa kita menjadi orang kaya, kita khawatir seperti Korun. Seperti sahabat Nabi yang bernama Tha'labah. Awalnya dia orang miskin, begitu menjadi orang kaya, dia lupa daratan, bahkan dia kemudian dengan hartanya dia jauh dari Allah. Nah, kita kan gak mau yang seperti itu. Jadi kalau kita berdoa, ya kita tahu diri ya. Tahu diri. Kalau kita mampunya hanya menggendong misalkan 1 kuintal, jangan kita berdoa minta 20 kintal. Khawatir kita nggak akan mampu membawanya. Yang realistis kalau kita berdoa, yang kira-kira nyambung ya, tidak berlebihan. Ya Allah, berikan aku umur sampai 1000 tahun. Nah, ini berlebihan. Sesuatu yang tidak mungkin. Untuk ukuran kita umat baginda Rasulullah. Walaupun dulu di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh ya ada orang yang memiliki umur sampai 1000 tahun. Tapi kan di zaman baginda Nabi nggak bisa. Kita kalau ngikut baginda Rasulullah hanya jatah umur kita 63 tahun. Paling-paling banter kita mendapat umur 70, 80, 90. Jadi kita kalau minta umur panjang jangan berlebihan. Ya Allah, berikan aku umur sampai 200 tahun, 300 tahun. Seumpama Allah kabulkan doa kita, ya memang itu tidak ada halangan bagi Allah. Ya, mungkin saja Allah mengabulkan doa kita. Tetapi kemudian kita akan merasa kerepotan saat umpama kita diberikan umur panjang sebagaimana doa kita. Kalau kita dikasih umur 80, 90 aja sudah repot. Sudah susah, bahkan kita nggak mau menyusahkan anak cucu kita. Jadi yang penting kita mendapatkan umur itu umur yang berkah, umur yang berkualitas, umur yang bisa kita pergunakan untuk melaksanakan ibadah. Buat apa kita minta umur panjang kalau umur panjang itu tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salasu da'awatin, ada 3 doa mustajabatun yang pasti akan dikabulkan oleh Allah. La syakka fihinna, tidak ada keraguan. Artinya pasti Allah kabulkannya. Tidak ada keraguan berarti ya pasti. Yakin bahwa doa itu akan dikabul oleh Allah. Yang pertama kata baginda Nabi, da'watul matlum. Doanya orang yang teraniaya. Subhanallah. Doanya orang yang dizolimi, orang yang teraniaya makbul. Kenapa? Orang yang teraniaya berarti dia membutuhkan pertolongan. Pertolongan yang utama adalah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dari manusia dia nggak dapat pertolongan, tapi yang jelas dari Allah dia mendapatkan pertolongan. Hati-hati kita ya.
kepada orang yang mungkin bawahan kita, anak buah kita, orang yang kita pekerjakan. Ya. Jangan sampai kita menzolimi mereka. Apalagi kita sebagai pemimpin umpama, kita memiliki amanah rakyat yang harus kita ayomi. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang zalim. Karena doa mereka, rakyat kita yang teraniaya, makbul oleh Allah. Bagaimana kalau seumpama mereka doa-doa yang tidak baik? Umpama mereka berdoa yang tidak baik untuk kita, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di orang yang terzolimi itu, di saat dia sedang mendapatkan kezoliman itu, disitulah Allah menunggu doanya. Kalau dia doa akan menggetarkan aras dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati sebagai kita pemilik pembantu umpama ya. Jangan pernah kita kasar kepada pembantu kita. Jangan sampai kita menyentuh fisik. Barangkali dia bekerja mungkin salah ya. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maklum mungkin pembantu kita ini lelah mereka. Kecapean dengan setumpuk pekerjaan di rumah kita. Saat mungkin ada pekerjaan yang tidak dia maksimal mengerjakannya, jangan sampai kita marah. Apalagi memukul, menendang. Kemudian pembantu kita berdoa kepada Allah, dikabulkan doa kita, mau apa kita? Seandainya dia berdoa, ya Allah, majikan saya yang zalim kepada saya, hancurkan ya Allah perusahaannya. Bagaimana? Akan menjadi orang yang bangkrut kita. Ya Allah, majikan saya sudah berbuat zalim, berikan dia penyakit ya Allah. Bagaimana? Tidak ada yang menghalang-halangi doanya. Menggatarkan aras. Sehingga kita jangan sampai kita menzolimi. Andai kata kemudian kita tidak bisa membayar tepat waktu, umpama ya. Karena kita juga ada kesulitan ekonomi juga barangkali. Kita nggak bisa membayar tepat waktu. Kita paling tidak ada konfirmasi kepada pembantu kita, ibu maaf ya, mungkin bulan ini agak telat bayarnya. Karena maklum perusahaan lagi bangkrut, jadi mohon maaf. Kita kasih pengertian. Jangan sampai ada orang mempekerjakan orang lain tanpa adanya konfirmasi, tanpa adanya izin. Ya. Kemudian membayar seenaknya, sampai 2 bulan nggak dibayar, 3 bulan nunggak nggak dibayar. Kata Rasulullah, bayarlah karyawanmu sebelum keringatnya kering. Ini terkadang ada orang yang bekerja sampai dari keringatnya basah, sampai kering, sampai basah lagi, sampai kering lagi. Nggak sampai dibayar-bayar. Ini zalim. Ini zalim. Kalau dia sudah merasa terzolimi, dia sudah merasa bekerja, memperas keringat banting tulang, sudah capek, membanjir keringatnya, tapi nggak segera dibayar, padahal itu haknya, itu kezaliman. Yang kalau sampai orang ini berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Mengerikan kita, jangan sampai kita menzalimi orang lain. 1. Yang kedua kata baginda Rasul, doa yang mustajabah, la syakka fihinna, da'watul musafirin. Doanya orang dalam kondisi musafir. Dalam kondisi dia di perjalanan, di situ dia makbul. Ketika kita sedang bepergian jauh, kita mau bersilaturahim kepada saudara kita, kepada orang tua kita. Sepanjang jalan sebaiknya kita banyak berdoa. Minimalnya kita banyak sholawat, banyak istighfar. Jangan sampai di sepanjang jalan kita hanya bernyanyi-nyanyi. Ya. Tapi banyak berdoa. Kenapa? Doanya kita di tengah-tengah perjalanan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur ketika kita dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umroh. Ya. Perbanyak kita berdoa di sepanjang perjalanan. Agar kita diberikan keselamatan sampai ke tempat tujuan. Ya. Pulang dari Baitul Haram sampai ke kampung halaman diberikan kesehatan yang paripurna, kesehatan lahir batin. Sehingga kita menjadi haji mabrur, hajjam mabrurah, umroh yang mabrur. Banyak kita berdoa. Disitulah Allah akan mengabulkan doa kita. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan keselamatan ya Allah.
sampai tempat tujuan dan bisa kembali lagi ke tempat tinggal kami dalam kondisi selamat tanpa ada hal-hal yang merintangi kita. Karena siapa sangka kemudian kita nggak akan mendapatkan hambatan. Kita masih teringat beberapa waktu lalu ya bagaimana rombongan anak sekolah dari SMK di Depok ya. Mereka kan nggak menyangka bahwa mereka akan pulang tanpa nyawa. Mereka mengira akan baik-baik saja. Tetapi Allah berkehendak lain. Maka hendaknya kita di sepanjang jalan banyak berdoa. Memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan kami dalam perjalanan ini. Jangan kita di sepanjang jalan karaokean, di bus misalkan, nyanyi-nyanyi saja, asik-asik hura-hura main gitar. Lupa kepada Allah, lupa berdoa. Ini yang terkadang menyebabkan terjadinya bencana. Musibah malapetaka. Ya walaupun musibah itu kalau terjadi, kalau sudah memang terjadi ya terjadi. Makanya Nabi mengatakan, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa. Orang kalau sudah memang takdirnya hari itu dia akan celaka, sehati-hati apapun dia akan celaka. Meskipun mungkin dia menyetirnya hati-hati, kemudian mobil pun sudah dicek sedemikian rupa. Ya. Tapi kalau sudah takdirnya celaka ya celaka. Illa doa. Kecuali ketika berangkat dia berdoa kepada Allah. Doanya ini bisa merubah rencana Allah. Yang harusnya pagi itu dia mendapatkan kecelakaan. Karena dia berdoa kepada Allah. Maka doanya itu bisa merubah rencana Allah. Ini kekuatan doa di sini ya. Disinilah dahsyatnya doa. Seandainya doa kita makbul, maka doa kita akan merubah rencana Allah. Ini namanya takdir mu'allak ya, takdir yang bisa dirubah. Takdir rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa kita. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah ya. Kalau takdir yang tidak bisa dirubah, takdir mubram itu takdir yang paten, kita nggak mampu untuk merubahnya. Misalkan kulit kita ya. Allah memberikan kita kulit hitam. Kita sudah takdir Allah nggak usah protes ya. Diberikan kulit hitam alhamdulillah. Tidak boleh dirubah-rubah, digosok, dikletek kulitnya, ya nggak bakal bisa. Udah hitam ya hitam. Kita diberikan hidung pesek umpama, itu takdir Allah. Takdir mubram yang kita nggak bisa merubah-rubahnya. Kalau dirubah malah justru dosa. Kita lahir menjadi laki-laki, menjadi perempuan, itu takdir Allah. Kita nggak usah protes, ya Allah kenapa aku dilahirkan menjadi seorang laki-laki. Yang perempuan, ya Allah kenapa sih dulu aku lahir sebagai seorang perempuan, coba laki-laki, nggak bakal haid misalkan ya. Terima itu takdirnya Allah. Yang takdir ini tidak bisa dirubah. Termasuknya adalah kiamat, itu takdirnya Allah, kita nggak bisa berubah. Ya Allah, mohon ya Allah agar kiamat dipercepat. Oh nggak bisa. Allah sudah merencanakan, rencana Allah tidak ada yang bisa merubahnya. Tetapi ada takdir yang sifatnya tidak permanen atau mu'allak. Kita diberikan keluasan oleh Allah untuk merubah takdir ini. Misalkan ya kemiskinan. Ya. Saya sudah miskin mungkin takdir kali ya. Bukan takdir, kita bisa menjadi orang kaya. Jadi orang bodoh. Sudah takdir mungkin ya di orang bodoh. Tidak bisa. Kebodohan bisa hilang kalau kita belajar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kalau kita mau merubahnya. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kalau kaum tersebut yang merubahnya. Jadi takdir itu ada yang bisa berubah. Kita hari ini mestinya takdir Allah mengatakan kita celaka di jalan umpama. Tetapi kemudian kita berangkatnya itu mengawali dengan berdoa. Kalau doa itu makbul, diijabah oleh Allah, maka takdir itu akan merubah rencana Allah. Doa itu akan merubah rencananya Allah. Makanya dakwatul musafir, doanya seorang musafir itu sangat makbul. Bisa merubah rencana yang semula mungkin kita mendapatkan bala, bencana, malapetaka, musibah. Allah cancel, Allah urungkan karena doa kita.
Yang ketiga, doa yang mustajabah, la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya, da'watul walidi ala waladi, yaitu doanya orang tua terhadap anaknya. Subhanallah. Doanya orang tua kepada anaknya sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Artinya orang tua kalau sudah dia tulus ikhlas berdoa untuk anaknya, insya Allah doanya makbul. Apalagi seorang ibu ya, yang sudah banyak berjasa untuk anak-anaknya. Jangan sampai kita sebagai seorang anak menyakiti hati orang tua.